Selamat datang buat teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita ada tutorial 5 PTRA. Untuk bahan materinya yang dibahas ada dua, dari Tales of Distribution dan juga distribusi discrete. Yang pertama yang berkaitan dengan Tales of Distribution, biasanya ada kata-kata mengenai heavy tail. Heavy tail-nya adalah bentuk distribusi yang dimana nilainya ini akan semakin besar nilainya, maka dia punya kecenderungan probabilitas yang lebih tinggi untuk terjadi, seperti itu. Nah, ada 4 cara, ada 4 metode untuk membandingkan. Jadi ada bentuk klasifikasi dan comparison. Klasifikasi ini adalah bentuk di mana kita bisa mengklasifikasikan apakah suatu bentuk distribusi ini dia heavy tail atau dia light tail. Sedangkan comparison ini dia dibandingkan antar minimal dua distribusi. Jadi mana yang lebih heavy tail atau mana yang lebih light tail, seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini klasifikasi, ini based on moment. Momennya ini dari K-throw momennya ini adalah ekspektasi XK. Nah, kalau misalkan ekspektasi XK-nya ini ada untuk semua nilai K yang lebih daripada 0, berarti dia adalah light tail. Sedangkan ketika dia sampai K tertentu saja, otomatis dia bakal bersifat heavy tail. Contoh daripada light tail ini ada distribusi gamma dan juga yang heavy tail, itu adalah distribusi Pareto. Yang kedua, yang comparison. Comparisonnya ini dibandingkan berdasarkan ini, limiting tail behavior. Jadi dia dibandingkan ketika limit X yang menuju tak hingga, baik itu boleh perbandingan untuk fungsi survivalnya ataupun untuk fungsi densitas biasanya. Jadi nanti hasil perbandingannya ini sama dengan C, suatu konstanta. Kalau misalkan C-nya 0, berarti dia distribusi yang kedua ini akan lebih heavy dibanding yang distribusi yang pertama. Kalau misalkan dia positif, berarti distribusi satu dan kedua ini mempunyai detail yang dia mirip. Sedangkan ketika C-nya ini menuju nilainya sangat besar atau tak hingga, maka distribusi satunya ini, distribusi yang pertama, ini akan lebih heavy tail dibanding bentuk distribusi yang kedua. Kemudian untuk yang metode yang ketiga, ini juga klasifikasi. Klasifikasinya ini berdasarkan pada fungsi hazard rate-nya. Fungsi hazard rate Hx itu sama dengan Fx per Sx. Jadi nanti dilihat apakah fungsi hazardnya ini dia fungsi decreasing atau fungsi increasing. Kalau misalkan dia fungsi decreasing, berarti dia adalah heavy tail. Sedangkan kalau misalkan dia fungsi increasing, maka dia adalah light tail. Kemudian metode yang keempat juga klasifikasi. Klasifikasinya ini berdasarkan mean access loss function. Nah, kalau misalkan dia fungsi increasing, berarti dia heavy tail. Kalau dia decreasing, dia light tail. Jadi kebalikan. Kalau misalkan Hx dia decreasing, dia heavy tail. Kalau yang mean access loss, kalau dia decreasing, dia light tail. Seperti itu. Kemudian masuk ke contohnya. Ini aku ambil contoh dari buku. Nah, dijelasin bahwa suatu bentuk distribusi Pareto dengan nilai alfa, parameternya ini lebih daripada 2, ditanya untuk membandingkan antara EX dengan E0-nya. Dan dilihat, dicari nilai coefficient of variation-nya. Dicek apakah distribusi Pareto ini konsisten untuk bersifat heavy tail. Untuk pengerjaannya sendiri kita tahu, ditanya ini adalah coefficient of variation-nya dan juga bentuk distribusi Pareto-nya apakah dia heavy tail atau enggak. Nah, pertama kita cari berdasarkan fungsi mean access loss function-nya, berarti EX. Berarti rumusnya ini tinggal integral X tak hingga fungsi survival dibagi Sx. Nah, ini diintegral, dimasukin, nanti didapetin EX-nya ini fungsinya adalah X plus theta per alpha min 1. Dan juga kita akan cari nilai E0, E0-nya adalah theta per alpha min 1. Nah, terlihat bahwa dari fungsi EX-nya ini adalah nilainya bakal semakin besar ketika X-nya semakin besar. Berarti dia adalah fungsi yang dia increasing. Karena ketika X-nya semakin besar, otomatis nilai EX-nya ini juga akan semakin besar kayak gitu. Nah, karena dia adalah fungsi increasing, dari yang sebelumnya, kalau EX-nya ini dia increasing, berarti dia bersifat heavy tail. Jadi kita bisa simpulin bahwa distribusi Pareto ini dia bersifat heavy tail kayak gitu. Kemudian kan kita juga mau cari untuk coefficient of variation-nya. Berarti kita harus cari nilai VAR dan juga nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasinya ini bisa dilihat di bagian appendix-nya, rumus-rumusnya, dicari nilai VAR-nya. Coefficient of variation-nya ini adalah standar deviasi dibagi dengan nilai min-nya. Berarti nanti akar VAR dibagi dengan min-nya. Nah, terlihat bahwa nilai alfa ini nanti hasil coefficient of variation ini adalah akar dari alfa per alfa min 2. Nah, dia ini bakal nilainya ini lebih daripada 1. Nah, hal ini menunjukkan, kan ini tadi atasnya alfa. Bagian pembilangnya, penyebutnya ini alfa min 2. Berarti otomatis bagian pembilangnya ini pasti bakal lebih besar daripada 1.
otomatis ketika di akar pun dia bakal nilainya selalu lebih daripada satu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa si nilai si atasnya ini kan standar deviasi nih. Standar deviasinya ini bakal melebihi nilai min. Nah, otomatis hal ini menunjukkan bahwa dia punya persebaran yang cukup besar untuk bagian ekor distribusinya, sehingga dia cenderung untuk bersifat heavy tail juga. Itu juga bisa dilihat dari coefficient of variation-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang contoh yang kedua, ini aku ngambil dari soal UAS, soal UTS tahun lalu. Ini yang kemarin yang nomor 5 yang belum dibahas, karena materinya ini masuk ke materi yang UAS. Nah, pertama kita cari, ini kan kita ketahui X-nya, fungsi dari CDF-nya ini, kita diminta untuk yang A, kita mau cari apakah si X-nya ini dia berdistribusi heavy tail berdasarkan fungsi dari hazard rate-nya. Kemudian yang B, kita juga cek apakah dia heavy tail atau dia light tail, tapi berdasarkan si IMRL dan juga DMRL-nya. Nah, yang pertama, kan karena kita ketahui nilai fx-nya, berarti kita bisa cari nilai fungsi densitasnya. Fungsi densitasnya berarti adalah turunan dari fx CDF-nya terhadap si variabel x-nya. Setelah kita turunkan, kita dapatkan fx-nya ini, dan juga kita bisa cari fungsi survival-nya. Fungsi survival adalah 1 min fx. Nah, setelah kita dapetin ini, kita bisa cari fungsi hazard rate-nya. Tinggal dibandingkan. Nah, kalau misalkan kita mau tahu apakah suatu fungsi itu dia increasing atau dia decreasing, kita bisa cek turunan pertamanya. Nah, kalau dia diturunkan turunan pertamanya ini, ketika dimasukkan untuk semua nilai x-nya ini dia lebih daripada 0, maka dia adalah fungsi increasing. Sedangkan kalau misalkan dia fungsi decreasing, turunan pertamanya ini ketika kita masukkan semua nilai x, dia bakal kurang daripada 0. Nah, setelah kita dapetin, ini kan terlihat dari turunan pertamanya ini, ketika dia untuk semua X-nya lebih daripada 0, maka H aksen X ini juga akan selalu bernilai positif lebih daripada 0. Maka Hx ini adalah fungsi increasing. Tadi dengan teorema yang sebelumnya, kalau misalkan fungsi hazard rate-nya ini adalah fungsi increasing, maka X ini adalah bersifat light tail. Ini yang pertama. Kita cek juga untuk yang IMRL-nya. Berarti ini berdasarkan main access loss function-nya. Berarti kita cari dari min access loss function-nya, EX. EX-nya ini adalah rumusnya. Tinggal kita cari di integral. Setelah kita dapetin EX-nya, fungsinya ini, kita bisa cari untuk turunan pertamanya. Turunan pertamanya kita dapetin ini. Nah, dilihat bahwa untuk semua nilai X-nya yang lebih daripada 0, nilainya ini, E aksen X ini akan selalu bernilai negatif, kurang daripada 0. Maka ini menunjukkan bahwa EX ini adalah fungsi yang dia decreasing. Karena dia fungsi decreasing, berarti dia bersifat DMRL, maka dia si X-nya ini akan bersifat light tail seperti itu. Jadi nanti untuk bagian yang A dan juga yang B, hasilnya bakal konsisten bahwa si variabel random X-nya ini dia bersifat light tail. Kemudian lanjut ke distribusi diskrit. Untuk distribusi diskrit sendiri, ini sebenarnya kalau misalkan di PTRA itu memang lebih banyak untuk variabel random frekuensi claim. Karena frekuensi claim itu kan biasanya diskrit ya. Misalkan dia per polis atau per orang seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk distribusi dari severity, distribusi dari besaran klaimnya itu biasanya dia bisa diskrit, bisa juga diskrit, tapi lebih banyak itu cenderung ke continue. Nah, ini untuk diskrit ini dihususin untuk variabel random n, dia adalah frekuensi claim. Nah, di dalam distribusi yang diskrit itu ada namanya counting distribution. Jadi counting distribution ini adalah dia distribusi diskrit dengan probabilitasnya hanya pada integer yang non negatif. Jadi kayak misalkan klaim itu kan banyaknya klaim kan nggak mungkin negatif, tapi bisa aja mulai dari banyaknya klaim ada 0 atau ada 1 atau 2 dan seterusnya, dan semuanya itu adalah bilangan bulat yang dia non negatif. Nah, untuk rumus awalnya untuk PGF ini rumus umumnya seperti ini. Ini juga turunan pertama daripada PGF itu adalah ekspektasi N, dan turunan keduanya adalah ekspektasi N dikali N-1. Ini rumusan umumnya untuk probabilitas dan juga untuk si PGF-nya. Ini M-nya ini menunjukkan dia turunan keberapa dari si PGF-nya, fungsi PGF-nya. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk distribusi diskritnya. Yang pertama itu adalah distribusi Poisson. Ini dia punya probability
probability di setiap titiknya seperti ini rumusnya, PK, dan juga untuk PZ, P besar Z-nya ini adalah fungsi dari PGF-nya, PGF function-nya. Nah, baru kalau misalkan untuk distribusi Poisson yang paling umum itu yang kita ketahui adalah nilai ekspektasi dan juga nilai variansinya itu sama sebesar lambda. Dan juga distribusi Poisson juga punya sifat khusus. Jadi kalau misalkan jumlahan dari distribusi Poisson itu juga adalah distribusi Poisson sendiri. Jadi kalau misalkan dia ada N1 sampai Nn, distribusi Poisson yang dia independen, parameternya lambda 1 sampai lambda N, maka untuk N yang jumlahan daripada Poissonnya ini N1 sampai Nn, itu juga berdistribusi Poisson, tapi parameternya adalah jumlahan parameternya untuk masing-masing distribusi Poisson yang dijumlahkan. Kemudian masuk ke distribusi yang kedua, distribusi negatif binomial. Ini punya rumus daripada probability-nya ini, PMF. Ini adalah PGF-nya, P besar Z-nya, ekspektasi N, dan juga variansi N-nya adalah seperti ini. Nah, khusus untuk distribusi negatif binomial ini adalah bentuk ini. Jadi sebenarnya distribusi Poisson itu adalah bentuk pendekatan dari distribusi negatif binomial ketika nilai R-nya ini menuju tak hingga dan betanya ini menuju 0. Dan juga si lambda ini dianggap sebagai R kali beta dan dia dianggap konstan. Jadi distribusi negatif binomial ini dapat didekati ke bentuk distribusi Poisson ketika kasusnya di mana R-nya menuju tak hingga dan betanya menuju 0. Kemudian yang ketiga adalah distribusi binomial. Rumusnya ini untuk PMF dan juga ini PGF-nya. Untuk ekspektasinya juga ini MQ dan juga variansinya MQ kali 1 min Q. Nah, not tambahan untuk tiga distribusi tadi, distribusi Poisson itu kita tahu bahwa nilai min dan variansinya sama. Kalau dia negatif binomial, dia nilai minnya ini cenderung lebih kecil dibanding nilai var-nya. Sedangkan distribusi binomialnya ini, nilai minnya ini akan lebih besar daripada nilai var. Jadi biasanya kalau bentuk distribusi daripada frekuensi klaimnya itu dari data yang ada itu bisa didekatin berdasarkan nilai min dan juga var sampelnya. Oh mungkin ketika kita punya data frekuensi klaim dan kita ketahui oh nilai min dan variansinya sama nih, berarti kita bisa bentuk didekatin dengan distribusi Poisson. Baru misalkan oh ternyata nilai minnya ini lebih besar dibanding nilai variansi daripada untuk sampel data frekuensi klaimnya, maka kita bisa dekat-dekatin dengan distribusi binomial seperti itu. Kemudian yang keempat, ini ada pas AB ini PK-1 itu sama dengan A ditambah B per K. Untuk ini, untuk yang AB0 kelas, ini ada 4 distribusi umum. Ini untuk nilai masing-masing baik A, B, dan juga untuk P0-nya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal dimasukin A, B, dan juga P0-nya ini berapa kita bisa dapetin masing-masing dari distribusi ini. Kemudian juga yang kelima ada AB1 kelas. Untuk AB1 kelas ini dia mirip untuk rumus rekursifnya sama sebenarnya, cuma nilai K-nya ini dia mulai dari 2. Kalau misalkan yang dia AB0 kelas, dia K-nya ini boleh mulai dari tanda 1. Nah, jadi kalau misalkan untuk AB1 kelasnya ini, dia ada 2 jenis, ada yang zero truncated distribution dan juga ada yang zero modified distribution. Nah, kalau yang zero modified distribution, dia punya rumusnya ini dia ditandain dengan M di sini. Notasinya ada M. Ini untuk probability-nya, fungsi PMF-nya. Yang ini adalah PGF-nya, ini adalah P0M-nya, dan juga ini adalah rumus daripada probability untuk zero modified distribution. Sedangkan untuk yang zero truncated juga sama, rumusnya berbeda sebenarnya dengan yang zero modified distribution. Hubungan antara yang zero modified dan juga zero truncated distribution ini juga dapat dijelasin kayak gini. Jadi dari fungsi PGF-nya, yang PMZ ini yang untuk yang PGF untuk yang fungsi modified, kalau yang ini PT ini adalah untuk yang truncated. Untuk member daripada AB1 kelas juga ini sama. Ini 0, ada A, ada B, ada nilai P0-nya. Dan juga masing-masing distribusinya punya nilai yang berbeda-beda kayak gitu. Nanti bisa teman-teman sesuaiin, bisa teman-teman pakai sesuai dengan nilai A, B, dan juga P0 untuk rumus rekursifnya. Baru yang keenam ini adalah distribusi logaritmik. Ini adalah dia juga termasuk salah satu bentuk daripada AB1 kelas ini, logaritmik.
Nah, dia punya bentuk untuk probability-nya, PMF-nya seperti ini, dan juga untuk rumus PGF-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini adalah pembelajaran untuk distribusi diskrit, ini khusus untuk data variabel random untuk frekuensi klaimnya. Jadi nanti bakal digabungkan dengan severity-nya, distribusi severity untuk menghitung agregat loss-nya itu seberapa, sehingga nanti perusahaan asuransi itu bisa menghitung kira-kira risiko untuk total kerugian yang mungkin bakal ditanggung oleh perusahaan itu seberapa kayak gitu. Nah, salah satunya untuk frekuensinya, untuk frekuensi klaimnya ini dapat dibentuk dengan bentuk distribusi diskrit kayak gini, ada 6 jenis. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri, kalau misalkan bisa mau lebih detail bacanya, untuk rumus-rumusnya juga ada di buku. Jadi cukup sekian untuk tutor hari ini. Terima kasih buat semuanya dan salam sukses untuk semuanya.